membuat pihak berwajib dan awak media seolah berlomba melakukan investigasi demi menyibak dunia kelam yang meresahkan masyarakat itu. Keberadaan AA yang hanya ditetapkan sebagai saksi dan dibebaskan polisi juga mengundang keingintahuan publik. Kabarnya AA masih eksis nge-DJ dan menjalani pemotretan. Soal keberanian AA dalam berpenampilan diuraikan oleh mantan model panas Jenny Cortez yang sempat satu naungan agensi model dengan AA. Dulu memang aku satu manajemen sama AA di level 9, sama Putri Una juga sih. Kalau AA kan emang berani banget kan, karena memang dia kan waktu itu belum public figure. Kasus yang membelit AA plus latar belakang profesinya yang kontroversial seakan membuka tabir kehidupan para model. Ya, gaya hidup hedonis yang mencari kesenangan lewat materi, pesta gemerlap ataupun sekedar hangout di diskotik sambil menikmati musik tripping nan rancak menghentak menjadi suatu hal yang seolah tak bisa dipisahkan dari kehidupan model. Panggung catwalk yang biasa memperlihatkan lenggak-lenggok model saat memperagakan busana, selintas mempertontonkan betapa glamornya kehidupan model. Jadi yang aku tahu dunia model itu ya glamor lah ya. Emang bener sih, kadang juga teman-teman kalau misalkan habis foto, habis apa pasti kalau foto kan cuma sebentar, ngajak udah kumpul yuk kumpul, hangout di klub mana atau mana, itu banyak sekali. Gaya hidup hedonis yang menjunjung kebebasan berpikir dan bertindak memang tak bisa dipisahkan dari dunia malam. Sisi hitam dan putih pun sulit dibedakan. Maka tak jarang kehidupan malam para model bermuara pada kehidupan bebas yang identik dengan narkoba ataupun seks bebas. Kalau untuk modeling ya benar, narkoba itu pasti mereka pakai buat kurusin badan. Memakai narkoba itu hampir semua. Narkoba, terus mungkin prostitusi ya, segala macam itu sangat dekat dengan dunia aku sekarang ya. Ya, di balik kehidupan hedonis para model yang terkadang menyerempet rambu-rambu sosial dan norma, disinyalir tersembunyi perasaan kecewa ataupun ketidakpuasan atas hidup. Di atas catwalk, para model kerap tampil glamor dengan pakaian bermerek lengkap dengan tas, sepatu, aksesoris dengan harga mahal. Nyatanya dalam hidup sehari-hari, kehidupan sebagian model ini tidak seglamor yang terlihat. Setidaknya sederet artis yang sudah malang melintang di jagat modeling mengungkapkan kontradiksi penampilan model di depan dan di belakang kamera. Benarkah penghasilan para model tidak bisa menopang gaya hidup hedonis yang mereka jalani? Kalau misalnya untuk beli barang branded dari honor model kayaknya belum bisa. Mungkin kita harus kerjanya mesti tiap hari kali ya. Sebenarnya kan kalau model kan nggak tiap hari pemotretan. Paling dalam seminggu paling sekali apa 2 kali gitu kan. Fashion show paling dibayar berapa sih? 500.000 gitu kan. Sekali show 500 atau 300.000. Paling sebulan sebulan penghasilan paling 6 juta deh paling gede-gedenya. Di dunia pekerjaan kita banyak sekali kesempatan untuk melihat dan memakai pakaian yang memang mahal, tas yang mahal, sepatu yang mahal. Tapi itu hanya sekedar pekerjaan kita gitu loh. Ya, seorang model bisa tampil glamor karena kedekatan dengan perancang busana atau produktif tampil di cover majalah pria dewasa yang honornya kabarnya mencapai belasan hingga puluhan juta. Iya, jadi kan kalau misalnya di Popular sendiri kan memang banyak rubriknya ya. Nah, salah satunya adalah cover gitu. Dan kita memang ada punya standarisasi sendiri. Kelas model majalah yang pernah jadi cover itu harganya itu 5-10. Setidaknya para model harus bekerja ekstra keras atau punya pekerjaan sampingan untuk menggapai mimpinya. Walhasil banyak model yang nyambi sebagai DJ atau aji mumpung dengan merangkap menjadi penyanyi, pesinetron, dan pemain film. Jika tak punya cukup talenta di dunia musik dan akting, kabarnya tidak sedikit model yang terpeleset ke dunia hitam. Wah, macem-macem lah ya. Yang kemarin juga ada foto nude lah, apa segala macem. Tapi manajer saya bilang kalau Vitalia Shusho nggak bisa foto nude, mungkin model lain bisa foto nude. Kalau saya bayar 100 juta untuk Vitalia saya foto sendiri. Manajer saya bilang, oh tetap tidak bisa. Aku juga udah 15 tahun di model, segini-segini aja.
Ya saya ada punya rumah juga, rumahnya nggak besar-besar banget, rumah yang sederhana lah. Terus mobil juga bukan mobil mewah, mobil biasa gitu. Supaya diakui sebagai model, akhirnya dia ya menghalalkan segala cara gitu. Setahun aja kita baru mulai menanjak, keuangan ekonomi kita baru mulai naik sedikit gitu. Tapi ini 3 bulan udah ganti mobil, marknya udah 120 juta, itu udah tanda tanya besar buat saya. Kalau emang dia pekerjaannya cuma pure modeling, terus dia bisa dapat fasilitas yang mewah, mungkin satu dia punya pacar yang tajir, dikasih fasilitas, atau mungkin dia yang seperti kasusnya gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Lantas benarkah model Vicky Monica tak bisa lepas dari hidup glamor? Benarkah model dan pragawati adalah 2 profesi berbeda yang menciptakan komunitas dan kasta yang berbeda pula? Pasca AA tertangkap tangan sedang berperan sebagai PSK dalam kehidupan nyata, kehidupan para model disorot tajam. Pergaulan ala kaum hedonis kabarnya membuat para model tak pernah puas dengan penghasilan yang diraih. Alhasil, demi tuntutan hidup glamor, sejumlah model menghalalkan segala cara. Lantas pantaskah para hedonis di dunia modeling itu disebut sebagai model profesional? Mengapa Arzetti Bilbina dan Oki Asokawati seolah tak rela bila pentas catwalk yang eksklusif dan berkelas diramaikan oleh aksi para model panas? Selama 30 menit, saya Ovidian mengajak Anda menyorot sebuah peristiwa berdasarkan fakta serta informasi akurat dari sumber terpercaya. Pemirsa, inilah Fokus Selebriti. Ini aku punya berita dari pasangan muda nih. Kamu tahu ada siapa nggak? Ada Shireen Sungkar sama Okky Setiana Dewi. Betul. Itu yang sekarang ini lagi berbunga-bunga karena buah hatinya itu lagi lucu-lucunya. Iya bener. Dan yang hebat adalah dari kedua ibu ini adalah mereka walaupun sesibuk apa ya ibu-ibu, mereka selalu membawa anak-anaknya ke lokasi syuting. That's right, Tiffany. Jadi tetap punya waktu sama anak gitu. Betul banget, kita lihat aja langsung beritanya Iya. yuk. Sebagai ibu muda, hari-hari Shireen Sungkar tengah diliputi kebahagiaan merawat buah hatinya Teuku Adam. Kini jagoan kecilnya sudah berusia 8 bulan. Meski begitu, Shireen dan Teuku Wisnu tak khawatir untuk mengajak Adam ke lokasi syuting. Ya kalau misalnya pagi ya insya Allah nggak apa-apa ya, karena memang ini juga kan cuma acara talk show aja. Kalau dan nggak memakan waktu yang banyak ya. Tapi kalau sudah malam ya kayaknya nggak mungkin, karena Adam biasanya tidur di sekitar jam 7-an kan udah tidur dia. Jadi kalau misal pagi insya Allah nggak apa-apa. Sama halnya dengan Shireen Sungkar, pesinetron dan juga penceramah Okky Setiana Dewi juga tidak khawatir membawa bayi kecilnya Mariam ke lokasi syuting. Asalkan lokasi syuting yang ia datangi nyaman buat bayinya yang kini sudah berusia 5 bulan. Mengapa tidak? Begitu prinsip Okky. Alhamdulillah lagi bersyukur pada Allah, Mariam tuh senang kalau di tempat rame. Justru kalau di tempat yang sepi terus dia kadang bosan. Jadi nggak khawatir untuk bawa Mariam di tempat-tempat rame karena mungkin udah terbiasa. Lalu bagaimana perkembangan buah hati Shireen maupun Okky? Sudah bisa apa saja nih bayi-bayi mungil 2 ibu muda ini? Perkembangannya lancar, sekarang lagi belajar berdiri sendiri. Terus juga udah mulai, kalau merangkak udah. Terus juga lagi suka gerakin kakinya buat jalan. Wah itu seneng banget lah. Itu pasti suatu hal yang paling istimewa buat orang tua kalau ngelihat anak itu berkembang dengan baik gitu. Ada aja yang dilakuin yang baru itu yang hal yang luar biasa banget, apalagi buat ibu yang ngeliat gitu. Oh udah bisa ini, paling kalau bapaknya lagi di kantor apa yang dia ada udah bisa gini-gini di video ini kirim gitu. Mariam sekarang perkembangannya setiap apa yang dilihat pegang makan. Oh dimakan. Jadi Mariam sekarang makan kakinya sendiri demut-emut. Terus ya itu Mariam sudah bisa tengkurap, pantatnya naik-naik, udah bisa ngerangkak sendiri gitu. Wah, kalau membicarakan bayi sendiri memang tak ada habisnya. Selamat menikmati peran jadi ibu ya. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin.
dikembalikan kepada pemiliknya. Dari Polda memang dari Pak Kasub Presiden ya menyatakan memang akan dicek dulu sejauh mana plat nomor tersebut sah atau tidak. Jadi kita belum tahu. Kepada pihak terkait, artis yang inisial namanya masuk dalam daftar 200 artis pelaku prostitusi online itu mengaku jika plat nomor yang terpasang di mobilnya tengah diurus karena baru dibeli. Loh, kalau memang tengah diurus kenapa sudah dikendarai? Jeng Roro. Harusnya tidak boleh. Ya. Bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sah sesuai dengan pengeluaran keputusan negara Republik Indonesia tidak dibenarkan. Kenapa memaksakan untuk memakai plat palsu? Kenapa memaksakan? Jarang sekali ya seorang Roro Fitri yang biasanya cuap-cuap nunjukin harta kekayaannya, kemudian akhirnya dia bilang no comment. Berarti ini masalahnya berat sih sebenarnya untuk seorang Roro kayaknya. Jawabnya gimana coba? No comment deh. Tapi sudahlah, mungkin saja memang belum terdaftar dan Iya. sekarang lagi diurusin. Mudah-mudahan masalah cepat kelar dan mobil bisa dipakai lagi akhirnya. Betul. Ya. Gilang